Halo para sahabat, saya sekarang akan berbicara tentang bagaimana kita memahami daerah itu dengan lebih baik. Selama ini desentralisasi adalah cara pandang asas yang paling utama untuk memahami dan sekaligus juga untuk membentuk daerah. Dalam literatur disebut bahwa desentralisasi mengandung desentralisasi politik yang artinya bisa memindahkan kekuasaan atau menyerahkan kewenangan. Kemudian desentralisasi fiskal itu juga memberikan kuasa pada daerah untuk taxing power, mengambil pajak maupun retribusi. Demikian juga dengan dana perimbangan dari pusat ke daerah. Lalu juga ada desentralisasi administratif ini, urusan-urusan pemerintahan yang dilembagakan menjadi kewenangan daerah dan dari urusan itu lalu membentuk lembaga, membentuk organisasi perangkat daerah yang diyakini oleh teori desentralisasi itu bisa mengarah pada satu sisi untuk demokrasi lokal dan di sisi lain untuk pelayanan publik yang lebih baik dan pelayanan itu untuk kesejahteraan. Itu arus utamanya begitu. Dan kita sudah jalan kira-kira 2 dekade, 20 tahun terakhir. Lalu pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari sana? Ada orang yang mengatakan bahwa ya desentralisasi otonomi daerah ini tidak bisa dibilang gagal. Tapi juga tidak bisa dibilang berhasil. Kesejahteraan, kemakmuran, pelayanan publik dan seterusnya itu masih menjadi tantangan. Dan tidak hanya itu, bahwa desentralisasi itu ya menjadi arena tarik-menarik, arena perdebatan antara paradigma efisiensi yang lebih teknokratis, yang kemudian lebih banyak berbicara tentang sisi-sisi urusan pemerintahan, pelembagaan, organisasi perangkat daerah, lalu perencanaan penganggaran dan seterusnya. Itu tanpa politik, artinya mengabaikan politik. Jadi artinya ya politik itu biarkan berjalan urusan pilkada gitu. Lalu calon kepala daerah itu membuat visi misi begitu. Tapi urusan perencanaan ya rancangan teknokratik kan sudah selalu disiapkan oleh Bapeda. Dan cara kerjanya pasti sangat teknokratik dan sering tidak nyambung antara kehendak politik itu dengan kerangka teknokratik begitu. Ini paradigma efisiensi. Ada juga yang satu paradigma demokrasi lokal. Jadi artinya desentralisasi ini yang terpenting adalah demokrasi lokal. Misalnya Profesor Rias Rasyid bilang bahwa ya berbicara tentang otonomi daerah itu ya devolusi, diskresi, dan demokrasi lokal. Itu intinya dan nanti dia akan melembagakan ya bagaimana kepentingan lokal, kepentingan rakyat itu bisa dihadirkan dalam pemerintahan daerah dan sekaligus juga pelayanan publik dan pembangunan daerah. Itu seperti itu ya. Dan pada sisi lain juga ada tarik-menarik antara pusat daerah dalam desentralisasi itu. Yang daerah itu selalu bilang bahwa ini otonomi setengah hati. Lalu mengatakan bahwa ini kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Lalu pusat mengatakan bahwa daerah itu punya moral hasad. Itu yang kemudian membuat mereka itu merancang, mendesain desentralisasi itu secara hati-hati, terkendali gitu. Saya ingin memahami soal daerah, ya tentu termasuk kabupaten kota ini dalam kerangka formasi negara. Maksudnya bagaimana? Saya melihat ini ada tarik-menarik antara negara lokal versus pemerintah lokal. Ini yang saya kira penting dan desentralisasi itu lebih condong atau lebih berpihak pada penguatan negara lokal
ketimbang pada penguatan pemerintah lokal. Meskipun desentralisasi itu berbicara tentang pemerintahan daerah, tetapi di sana yang sangat kuat itu adalah pembentukan local state government. Jadi desentralisasi itu lebih banyak untuk state making ketimbang government making. Mengapa begitu gitu ya? Pertama, ini alasan sejarah. Ada daerah yang memang dibentuk oleh pemerintah, oleh negara. Tapi juga sangat banyak kabupaten ini yang dulu sudah ada. Jauh sebelumnya sudah ada, sehingga banyak kabupaten itu yang usianya itu lebih tua daripada NKRI. Jadi kabupaten-kabupaten itu sudah lama terbentuk sebagai negara lokal. Dia punya wilayah, punya kekayaan, punya pemerintahan, punya penduduk, punya aturan lokal, dan seterusnya. Sehingga menurut perspektif hukum disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum. Tetapi mereka adalah negara lokal. Ini cikal bakal itu saya kira penting, dan bahkan sebelum ada kerajaan itu mereka juga sudah ada. Ketika ini ada adipati atau bupati lalu di tingkat yang lebih tinggi ada kerajaan, itu tidak jarang muncul ketegangan antara bupati dengan raja. Ya, di satu sisi negara atau raja itu pengen mengendalikan bupati gitu. Tentu juga ada batas-batas desentralisasi yang diberikan, tetapi ini yang namanya daerah ini gitu ya, atau kabupaten ini juga banyak melawan. Misalnya para bupati di Pantura di Jawa itu juga banyak melakukan resistensi terhadap raja-raja Mataram. Ya, jadi ya mereka ini yang saya sebut dengan negara lokal ini sebenarnya lebih bercorak semacam ini ya, namanya pemerintah di atas masyarakat. Jadi pemerintah yang mengendalikan, yang mengeksploitasi masyarakat dan seterusnya gitu. Itu cerita sebelum kolonial begitu, dan ketika kolonial hadir, ini kabupaten ini diperkuat. Mereka menjadi tangan-tangannya kolonial, mereka diserap menjadi birokrasi. Termasuk gaji-gaji mereka yang sebelumnya itu dari dari tanah bengkok gitu ya, atau appanage gitu ya. Lalu mereka dimasukkan dalam birokrasi dan digaji dengan mekanisme yang modern. Jadi ini artinya kabupaten itu dijadikan sebagai local state government, atau citra tentang negara lokal di atas rakyat, di atas masyarakat itu semakin diperkuat oleh penguasa kolonial. Dan mereka menjadi alatnya kolonial. Ya, untuk kepentingan kolonial, baik itu untuk pengendalian wilayah, pengendalian masyarakat, maupun untuk eksploitasi ekonomi. Kabupaten juga dijadikan oleh kolonial itu untuk melawan para raja. Ya, termasuk Bupati Pantura itu kan dulu menjadi alatnya VOC, menjadi alatnya kolonial untuk melawan raja-raja Mataram. Jadi ini cita rasa negara lokal ini sangat kuat. Dan apa yang disebut dengan negara itu kan cita rasanya adalah sentralisme, birokratisme. Jadi bukan berbicara tentang kedaulatan rakyat. Ini bukan pemerintah. Bukan pemerintah yang dihasilkan atas mandat kedaulatan rakyat, tetapi ini ya semacam gumpalan birokrasi yang memang dibentuk, diselenggarakan untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Nah, ini pada sisi histori gitu. Dan yang kedua, desentralisasi yang dijalankan dari tahun ke tahun, termasuk pada hari ini, itu lebih banyak memperkuat daerah itu punya cita rasa negara lokal daripada pemerintah lokal. Meskipun
Judulnya adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Saya melihat ada ketegangan antara cita rasa demokrasi dengan desentralisasi. Jadi artinya kewenangan daerah itu dibentuk desentralisasi atau penyerahan kewenangan dari atas yang diatur sedemikian rupa. Kemudian kalau kekuasaan bupati, wali kota, DPRD itu berasal dari rakyat melalui mekanisme politik dan demokrasi. Artinya ketika kita melihat pada sisi demokrasi itu diharapkan ini terbentuk pemerintah daerah, pemerintah lokal yang mereka bekerja atas mandat rakyat. Artinya mereka juga harus mewujudkan keinginan rakyat begitu. Tetapi kalau desentralisasi ya sedemikian rupa urusan-urusan pemerintahan yang sudah dirancang secara teknokratik. Jadi ini sering terjadi kesenjangan. Saya sering menyaksikan bupati ini ya dia mengayuh di antara dua karang. Antara ranah demokrasi, kekuasaan mereka dan juga kedaulatan rakyat. Ini pada satu sisi atau istilahnya garis demokrasi. Dan pada sisi lain adalah garis desentralisasi. Desentralisasi itu diikuti dengan aturan hukum yang banyak. Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, manajemen keuangan itu luar biasa, itu dikontrol oleh pusat. Oleh negara pusat itu, yang negara pusat ini juga punya cita rasa warisan dari kolonial, apa yang saya sebut dengan Binnenlandbestuur dan Inlandsbestuur. Jadi artinya apa? Artinya desentralisasi ini memang ya dibentuk oleh formasi negara kolonial itu yang punya corak sentralistik, birokratik, formalistik ya, dan hierarkis gitu. Apa yang disebut dengan sistem pemerintahan NKRI itu adalah dibayangkan tegak lurus. Jadi artinya nanti garis pemerintahan, garis hukumnya itu sangat hierarkis. Jadi bukan sebagai local self government. Kalau konsep self-government itu artinya ini ada pemerintah lokal, pemerintah daerah yang memang itu ada dalam masyarakat. Jadi mereka itu berdinamika dengan masyarakat setempat. Mereka bekerja juga dengan atas dasar kepentingan masyarakat setempat. Tetapi ini ya skema desentralisasi ini artinya ya para pemimpin daerah itu harus mengayuh di antara dua karang besar itu. Dan sering yang terjadi ya kepala daerah itu lebih banyak bertindak sebagai negara lokal ketimbang sebagai pemerintah lokal. Dan ini sering tidak disadari ya. Atau mungkin juga karena ya situasinya memang serba salah ya. Jadi para kepala daerah apalagi birokrasinya itu lebih tunduk pada hukum positif. Aturan-aturan yang sangat kaku atau kerangka desentralisasi yang teknokratik dari atas ketimbang ini ombyak atau dinamika konteks lokal atau aspirasi masyarakat setempat. Ya, oleh karena itu kalau saya melihat mengapa desentralisasi itu tidak bisa dikatakan gagal tapi juga tidak bisa dikatakan berhasil ya sebenarnya karena itu tadi. Karena kesenjangan antara desentralisasi dengan demokrasi, kesenjangan antara aturan dari atas dengan kehendak lokal, dan kemudian para kepala daerah ini yang lebih banyak memposisikan untuk memperkuat negara lokal ketimbang pemerintah lokal gitu. Ya termasuk contoh ya banyak bupati itu ya tentu lebih nyaman kalau dia itu menyatu berkonsolidasi dengan birokrasi ketimbang dia harus TikTok dengan DPRD misalnya. Itu contohnya itu terjadi dan di mana-mana juga ada tradisi S3 sowan sungkem stor gitu ya. Jadi birokratnya itu dituntut sedemikian rupa untuk itu gitu ya. Jadi artinya ini cita rasa negara lokal yang birokratik ya, yang sentralistik itu sangat terasa di daerah. Jadi sebaliknya cita rasa pemerintah lokal yang itu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat itu sangat berat.
Ya, itu jadi artinya ini ada pertarungan itu ya, pertarungan antara negara lokal dan pemerintah lokal, dan di mana negara lokal itu jauh lebih kuat, jauh lebih menonjol daripada pemerintah lokal. Sehingga desentralisasi untuk kepentingan rakyat itu masih jauh dari harapan. Terima kasih.